abuka. Sadaqallahul azim. Segala puji beserta syukur kiranya kita panjatkan atas kehadirat Ilahi Rabbi Allahu Dzul Jalali wal Ikram, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita rahmatan lil alamin, rahmat yang paling besar, nikmat yang paling besar. Dua nikmat yang paling besar ya Allah berikan kepada kita. Pertama nikmat iman, kedua nikmat Islam. Dengan dua nikmat inilah kita menghadap ke hadapan Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat bernada salam tiada henti-hentinya kita ucapkan kepada junjungan alam, tokoh tauladan bagi umat yang mampu membawa umat dari masa jahiliyah menuju masa yang Islamiah, yang mampu membawa umat dari masa menyembah berhala hingga masa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau? Beliau tiada lain dan tiada bukan anak daripada Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, gelarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya tak lupa pula kepada para alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, segenap dengan ulama-ulama yang muktabar, yang masih Allah singgah di atas dunia ini sebagai lampu dikala kita gelap, sebagai payung dikala kita hujan, ialah para alim ulama. Tiada lagi ulama, maka hancurlah negeri yang kita cinta ini. Dan selanjutnya yang saya muliakan kepada panitia, dewan juri yang telah menilai kita semua dari pertama kita naik hingga kita turun. Dan selanjutnya yang saya cintai dan yang saya sayangi dan yang saya rahmati kepada seluruh jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah Al-Fakir pada kesempatan yang mulia ini ingin membawakan sebuah sarahan singkat yang berjudul Pemuda Harapan bagi Agama dan Bangsa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau generasi pemuda kita ini ialah generasi penerus bangsa, generasi penerus agama. Dengan adanya pemuda, kokohlah negeri kita ini. Agama berharap pada pemuda, bangsa berharap pada pemuda. Dengan pemuda semua berjalan dengan lancar. Karena apa saudara? Agama harapan pemuda, rakyat harapan pemuda, bangsa harapan pemuda, dan semua harapan pemuda. Dengan pemuda keadilan tegak, dengan adilnya pemuda, semua akan kita bangun di atas kebenaran. Apapun yang kita bangun di atas kebenaran pasti akan berdiri dengan tegak. Tapi sebaliknya saudara-saudara sekalian, kalau kita membangun di atas tiang yang rusak, apapun yang kita bangun tidak akan tegak. Itulah pemuda. Maka saudara-saudara sekalian, pemuda inilah yang akan memperjuangkan agama Islam ini. Maka dengan hancurnya pemuda, maka hancurlah negeri kita ini, hancurlah agama yang kita cintai ini. Karena apa saudara-saudara sekalian? Orang kafir, orang Amerika tidak senang kepada kita Islam, tidak senang kepada pemuda Islam. Tapi orang-orang kafir ingin menghancurkan kita Islam dengan berbagai macam cara. Yang dia pikirkan ialah dengan pakai akal pikiran yang Allah berikan. Orang-orang kafir tidak menghancurkan kita lagi dengan kekuatan. Orang-orang kafir tidak menghancurkan kita pemuda lagi pakai kekerasan. Yang namun pemuda-pemuda kafir, orang-orang kafir menghancurkan kita dengan alat-alat elektronik. Contoh, orang-orang kafir menciptakan handphone, Android, iOS segala macam. Dia menciptakan aplikasi yang begitu canggih sehingga pemuda-pemuda Islam lalai, agama terbengkalai, bangsa terbengkalai. Dia tidak ingat lagi kepada Allah. Bahkan ulama dibantah dengan gara-gara alat elektronik yang kafir ciptakan. Inilah salah satu cabang pintu kehancuran bagi kita agama Islam. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemuda Islam, pemuda yang beragama Islam, pemuda yang dalam hatinya iman kepada Allah. Contoh sebagaimana sabda Rasulullah
ya'jibu rabbuka min syabba fala taharamu abadan. Apa kata Rasul? Wahai pemuda-pemuda sekalian, Rabbmu kagum kepadamu. Karena apa? Karena engkau tidak condong kepada jalan yang salah. Maka inilah pemuda yang Allah kagum, pemuda yang Allah sayangi. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Nanti waktu tibanya hari kiamat, yang mana umat manusia seluruh berkumpul, yang mana yaumul mahsyar telah tiba janji Allah, maka nanti semua kita berkumpul di hadapan Allah, berkumpul dalam padang mahsyar. Ada yang bangkit dalam keadaan pakai pakaian yang sangat indah, ada yang bangkit dalam keadaan syahaya di mukanya, ada yang bangkit nanti dalam keadaan telanjang, na'udzubillah. Yang namun pada suatu hari nanti, pada hari tersebut tidak ada lagi naungan melainkan naungan daripada Allah. Maka siapa saja yang masuk dalam naungan Allah ialah salah satunya pemuda-pemuda yang taat kepada Allah. Tenaganya dia gunakan untuk membantu jalan Allah, tenaganya dia gunakan untuk membantu semua umat-umat yang sakit, umat-umat yang butuh pertolongan pemuda. Inilah pemuda yang mendapatkan naungan daripada Allah. Pemuda yang tidak takut kepada kejahilan, pemuda yang tidak takut kepada jalan kemaksiatan. Atas nama kemaksiatan selalu dia berantaskan. Inilah pemuda-pemuda yang akan menjadi pemuda yang mendapatkan naungan daripada naungan Allah. Ialah pemuda yang soleh. Sebuah cerita yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allah kisahkan dalam surat Kahfi. Apa Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, aku ceritakan engkau salah seorang pemuda. Maka dengar oleh engkau wahai Muhammad, yang mana pemuda ini hidupnya pada zaman raja yang zalim. Raja tersebut selain dengan Raja Decius, yang mana raja tersebut memerintahkan rakyatnya, memerintahkan umatnya kepada menyembah berhala, memerintahkan semua pengikut-pengikutnya untuk menyembah berhala. Tapi Muhammad, ada salah satu kelompok pemuda wahai Muhammad yang tidak takut kepada raja tersebut. Atas nama kezaliman seluruh dia berantaskan, atas nama kezaliman seluruh dia berantaskan. Dia berharap sama Allah. Inilah pemuda, sekelompok pemuda wahai Muhammad. Pemuda tersebut tidak ada yang tahu berapa golongannya. Ada yang berpendapat 3 orang, 1 anjingnya jadi 4. Ada yang berpendapat 4 orang tambah anjingnya 5 orang. Ada yang berpendapat 6 orang tambah anjingnya 1 menjadi 7 orang. Ada yang berpendapat 7 orang tambah anjingnya 1 ditambah lagi 1 menjadi 8. Siapakah pemuda tersebut? Yang pemuda tersebut dari berangkat pertama minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahilah aku ya Allah, jauhkanlah aku daripada pemimpin yang zalim ini ya Allah. Sangat perih hati aku ini ya Allah, berikan aku ya Allah hidayah agar jangan sampai kena pada musibah raja ini ya Allah. Berilah aku perlindungan ya Allah. Ini doa pemuda tersebut, sehingga dia tinggalkan kampung itu, berangkatlah menuju dalam perjalanan. Dalam perjalanan tersebut dia nampak sebuah gua dalam bahasa Arab Kahfi. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Inilah asal-asal mula kenapa Allah tulis dalam Al-Quran, karena Allah ingin menceritakan kepada Nabi Muhammad. Maka Kahfi tersebut namanya gua. Maka pemuda tersebut melihat gua tersebut, sehingga masuklah pemuda tersebut dalam gua, dinamakan Ashabul Kahfi. Ini asal usulnya. Kenapa dinamakan Ashabul Kahfi? Ashabul, penghuni kahfi gua. Maka pemuda tersebut penghuni gua, dinamakan kisah pemuda Ashabul Kahfi. Inilah asal usul. Dia berdoa sama Allah, sehingga berapa lamanya dia dalam gua tersebut, Allah tidurkan dia, pemuda tersebut, pemuda yang soleh kepada Allah, yang taat kepada Allah, dia tidurkan dalam gua selama 309 tahun. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, selama 309 tahun dia tidur dalam gua tersebut. Tapi ada anjingnya yang selalu menemani satunya. Maka anjing Ashabul Kahfi lah anjing yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa saudara-saudara sekalian? Walaupun dia binatang yang Allah haramkan, atas nama melindungi hamba Allah yang taat kepada Allah, melindungi nama Allah, menghayati semua yang diperintahkan oleh Allah, maka walaupun dia seekor anjing, tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 309 tahun dia menemani Ashabul Kahfi dalam gua. Pada suatu hari terbangunlah Ashabul Kahfi dari tidurnya yang panjang.
dia bertanya-tanya sama kawan, berapa lamakah kita sudah tidur dalam gua ini? Ada yang kawannya bilang, kita tidur dalam gua ini masih singkat, cuma sehari semalam. Ada yang temannya berkata lagi, cuma setengah hari kita tidur. Ada, maka waktu itu dia bermusyawarah sama teman-temannya, wahai ashabul kahfi, teman-teman tersebut, pergilah kalian, ini ada uang 1 perak, pergilah kalian membeli makanan karena kita sudah lapar. Apa enggak lapar selama 309 tahun dalam gua? Maka pergilah ashabul kahfi ini, satu orang temannya menuju kepada kampung tersebut ingin membeli makanan-makanan, sehingga waktu dia mengeluarkan perak tersebut tidak laku lagi. Begitu lamanya ashabul kahfi tidur dalam gua tersebut. Ya insyaallah begitu hebatnya pemuda yang Allah lindungkan, ya Allah sayangi. Inilah pemuda-pemuda ashabul kahfi, pemuda yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau Allah sudah menyebutkan pemuda dalam Al-Quran, kemanapun kita pergi tetap pemuda yang diharapkan. Kemanapun yang kita berjalan, pemuda yang di depan. Rasulullah SAW umur 25 tahun sudah menjadi seorang pemuda, sudah mendapatkan kepercayaan daripada Aisyah, ingin berjual, berdagang, ingin memberikan makanan-makanan kepada orang-orang luar. Inilah kehebatan pemuda, saudara-saudara sekalian. Maka dengan pemuda, apapun yang kita bangun insya Allah akan berjalan dengan lancar. Makanya saudara-saudara sekalian, timbul pertanyaan, kenapa pemuda-pemuda Islam ini sekarang rusak? Kenapa pemuda-pemuda sekarang ini menjadi pemuda yang tidak takut lagi sama Allah? Inilah jawaban yang harus kita selesaikan. Dalam negeri ini ada pemimpin. Pertama kepala desa, di atas lagi kecamatan, pak camat, bupati, sehingga provinsi, gubernur, bahkan presiden. Kalau orang yang berkuasa memegang kendali, insya Allah agama Allah akan berjalan dengan lancar. Dalam kepala desa mengusulkan kepada ketua pemuda, bagaimana pemuda ini harus dekat sama Allah. Karena kalau kita dekat sama Allah, maka Allah akan turunkan rahmatan lil alamin bagi negeri kita ini. Maka kalau kita semua jauh daripada Allah, maka Allah akan benci kepada kita. Nanti lihat waktu Allah berikan bala kepada kita, maka itulah bersadar umat-umat kepada Allah. Itulah bersadar hamba-hamba Allah kepada Allah. Karena apa saudara-saudara sekalian? Karena kita ialah umat yang paling mulia di sisi Allah, umat Nabi Muhammad, umat yang terpilih di sisi Allah. Bahkan Allah mengharamkan surga kepada umat-umat yang lain kalau belum umat Nabi Muhammad masuk surga. Allah mengharamkan surga kepada nabi-nabi yang lain sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum Nabi kita baginda Rasulullah masuk dalam surga. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad. Maka agama Islam ini orang-orang kafir tidak mampu memerangi dengan tenaga. Masa Iskandar muda, orang kafir memerangi kita Islam dengan bambu runcing, kita melawannya. Masa Iskandar muda, pemuda berbaris di hadapannya untuk membela agama Allah, maka Allah lah yang akan di hadapannya. Dia siap mati syahid di jalan Allah, menegakkan kalimah hak, kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah saudara-saudara sekalian yang akan menjadi sebuah panutan bagi kita umat Nabi Muhammad. Inilah sekalian kita berjuang bersama-sama jalan Allah, siap syahid di jalan Allah, siap mati membela agama Allah. Inilah pemuda-pemuda yang akan menjadikan negeri kita ini negeri yang jaya, negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat marah kepada kita pemuda bila mana pemuda ini menjadi pemuda yang tidak takut sama Allah. Maka selagi ada ulama bersama kita, maka gunakanlah kekuatan ini menjadi kekuatan yang arif dan bijaksana. Maka kekuatan pemudalah yang akan menjadi penopang bagi agama. Kekuatan pemudalah yang akan menjadi penopang bagi bangsa. Pemuda agar kita jaga dengan baik, menjadi pemuda ahlul sunnah wal jamaah, menjadi pemuda yang selalu berjuang di jalan Allah. Baik Allah ceritakan tentang ashabul kahfi. Karena apa saudara-saudara sekalian? Dalam surga sekalian, Allah perintahkan, wahai malaikat Ridwan yang menjaga surga, semua orang-orang dalam surga pemuda. Tidak ada lagi dalam surga orang-orang tua, semua pemuda. Dalam dunia Allah harapkan agama pada pemuda, akhirat pemuda, surga pemuda, paling banyak penghuni neraka pemuda juga. Maka inilah yang harus kita ingat.
menjadi pemuda yang arif dan bijaksana, menjadi pemuda yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jagalah agama ini dengan sebenar-benarnya, dengan segenap kekuatan kita, menjadi kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa, hadirin wal hadirat? Kata Allah, kalau pemuda ini berjuang di jalan Allah, maka Allah akan luruskan jalannya. Ihdinas siratal mustaqim, kata Allah, jalan yang lurus. Inilah jalan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Kenapa Allah membacakan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu sama ya ayyuhan nas? Apa perbedaan tersebut? Karena Allah sudah menetapkan dua kelompok manusia, kelompok kafir satu, kelompok Islam satu. Inilah yang akan menjadi rahmatan lil alamin. Allah kasih kepada ya ayyuhalladzina amanu, khusus kepada orang-orang yang beriman. Dalam syurga Allah, Allah hias dia dengan pakaian yang sangat indah. Allah berikan kerajaan-kerajaan yang begitu luar biasa. Inilah pemuda-pemuda yang akan bersanding dengan bidadari Allah dalam syurga. Ya ayuhan nas, wahai manusia, semua terdapat dalam kelompok tersebut. Orang Islam dapat, orang kafir dapat. Maka ya ayuhan nas ini umum pada dasarnya. Maka hadirin hadirat sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana khutbah kita, tolong tunggu simak agar sah Jumat kita. Karena hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, niatkanlah dalam hati kita. Kalau hati membacakan Alhamdulillah, niatlah dalam hati kita itu puji agar sah Jumat kita. Setelah itu hati membacakan wassalatu wassalamu, niatkanlah dalam hati kita itu selawat. Dan setelah itu hati membacakan ittaqullaha haqqa tuqatih, niatkanlah dalam hati kita itu wasiat. Dan bila mana hati membacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka niatkanlah dalam hati kita itu ialah pembacaan ayat. Dan yang terakhir, bila mana hati membacakan Allahumma, kalau sudah masuk dalam doa, niatkanlah dalam hati kita itu doa agar kita digolongkan dalam jamaah Jumat, agar sah Jumat kita. Maka tolong tunggu simak agar sah Jumat kita pada hari ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Arshil Azim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان
وآمسنا بالإيمان وانشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولا ذكر الله أكبر والله ما تصنعون.